Masih seputar susuran, kemarin saya bahas susuran era Hack and Low, dan era Cross Zero sudah saya bahas sejak lama namun eranya Genji. Sekarang saya mau tuntaskan dulu tentang susuran. Kali ini eranya Casio dan kawan-kawan, namun akan saya bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama dari Gora faksi, lalu Shibata dari Kurosaki, kemudian Kagami faksi, dan yang terakhir Casio faksi. Mari kita mulai dari Gora faksi. Ada Takagi, Honda, Tirajima, dan Gora. Kita mulai dari Honda. Salah satu kapten faksi dari Gora memiliki peran seperti seorang analisis atau pengamat. Dan sepertinya dia bukanlah petarung handal, hanya sekedar pengatur strategi dalam faksi Gora. Namun tetap saja si Ogiso menjelaskan jika Honda memiliki nilai tempur. Tidak diragukan lagi jika orang cupu seperti Honda bisa berkelahi dan mengalahkan salah satu pentolan Fujiwara yakni Masashi. Tidak terlalu banyak adegan berkelahinya, langsung ambil poin menyeluruh dalam satu adegan. Dilihat dari cara berkelahi, Honda melawan Masashi, battle EQ-nya seperti kurang air. Dia jatuh, dihajar berkali-kali oleh Masashi dan mengatakan, "Jangan memaksakan diri jika tidak bisa berkelahi, atau malah akan kubunuh kau." Namun karena ini pertempuran serius, apa boleh buat, Honda harus bangkit dan berusaha menghajar Masashi. Dan terlihat jika tetap saja Masashi lebih lincah dan unggul. Namun karena Honda tidak menyerah, dia berhasil memberikan beberapa pukulan yang membuat Masashi tumbang. Walau tidak diperlihatkan apakah Masashi benar-benar tumbang atau tidak, sepertinya Honda keluar sebagai pemenang. Terlihat jika hanya beberapa pukul, Masashi tumbang. Itu bukan karena damage Honda kuat, akan tetapi defense Masashi yang lemah. Seperti saat dihajar Gora, Masashi dengan cepat tumbang dari beberapa pukulan saja. Namun faktanya susuran memang tangguh-tangguh, yang artinya tidak mudah kalah dan tentunya bertenaga kuat. Maka Honda mendapat stat dan level sebagai berikut. Kemudian Terajima. Salah satu kapten faksi lain Gora ini adalah karakter tercepat dan terlincah di faksinya menurut saya sih. Mirip Krillin ya. Hanya saja dia ini tidak kuat dari segi power dan damage. Jika dilihat pukulannya berkesan lemah. Namun karena dia kapten faksi dan memiliki nilai tempur, tentu semua dari hasil pertarungannya dia menaklukkan murid-murid hingga memiliki pasukan. Namun karena dia bawaan Gora, sudah jelas banyak poin Terajima yang tidak lebih unggul dari Gora. Bisa jadi power, damage, dan defense. Karena Gora sendiri benar-benar tangguh. Mental Terajima juga bukan kaleng-kaleng. Saat susuran diacak-acak oleh Fujiwara, Terajima ingin langsung menghajar balik, tak peduli itu geng motor Yakuza atau apapun. Untuk Terajima, dia mendapat stat dan level sebagai berikut. Lanjut Takagi. Setelah menantang Gora untuk merebut tahta Raja Susuran, Takagi langsung berada nomor 2 setelah Gora. Sudah jelas Takagi salah satu murid susuran yang kuat walau bukan yang terkuat. Namun karena dia kalah sekali pukul oleh Gora dan terkena damage yang berat sehingga langsung tumbang, berarti Takagi kuat bukan dari segi defense-nya, mungkin power atau damage. Yang jelas jika dilihat adegan bertarungnya, Takagi juga tidak terlalu cepat maupun lincah. Namun karena dia unggul menjadi pemimpin di faksinya, tentu sama seperti Terajima yang sudah menaklukkan murid-murid lain sehingga memiliki pasukan. Dan menentang Gora adalah salah satu mental yang berani yang dimiliki oleh Takagi. Dia juga yang paling pertama maju ketika berhadapan dengan Fujiwara saat dihadang dalam bus. Namun Gora sendiri memiliki mental yang kurang berani, sehingga mental Takagi juga belum terlalu tinggi. Dengan ini Takagi mendapat stat dan level sebagai berikut. Dan terakhir, Gora. Sebelum kedatangan Casio, Gora adalah yang terkuat dan menjadi rajanya, walau sebenarnya masih ada rindaman. Gora menjadi yang terkuat era itu, dia sudah jelas unggul dari damage, pertahanan, dan staminanya. Itu menurut saya sih. Karena Takagi sekali pukul, Masashi juga beberapa kali pukul, dan Fujiwara kewalahan menerima pukulan Gora. Pukulan Gora lumayan memiliki damage yang kuat, namun powernya tidak terlalu besar. Secara tawuran, battle EQ Gora tidak terlalu mahir, namun untuk pertarungan individu, dia lumayan bagus dan berpengalaman.
Gora tidak terlalu cepat dan lincah, biasa saja, namun tetap mengerti cara menghabisi lawan. Dengan ini, apakah kalian akan menganggap Gora lebih lemah dari Kagami? Faktanya Kagami dipukul tidak seperti terasa apa-apa. Dalam posisi itu, Gora ya pasti sudah kelelahan atau stamina berkurang. Apalagi setelah kehilangan banyak darah setelah ditusuk pisau. Sehingga damage-nya kurang berasa. Kagami menggunakan kecepatannya untuk menarik pukulan sehingga Gora terpental. Namun Gora tidak merasa menerima damage yang berat dari Kagami, dan bahkan wajahnya tidak sampai mengeluarkan darah, tidak seperti Casio yang dipukul Kagami sampai mengeluarkan darah. Setelah menerima pukulan itu, Gora mencoba berdiri, namun Kagami tidak memberi ruang. Artinya Gora masih kuat ketika menerima pukulan dari Kagami. Sehingga Gora jatuh dan akhirnya memilih dipukuli. Akan tetapi Gora menutupi luka di perutnya yang terbuka supaya tidak menambah pendarahan yang membahayakan dirinya. Setelah dipukuli beberapa kali, Gora mengatakan dengan gagahnya, seolah-olah memang Gora ini pertahanannya memang kuat dan baru merasa menerima damage yang berat oleh Kagami. Setelah dirawat dari luka tusukan yang belum sembuh, Gora tetap melanjutkan pertarungan dan melawan Fujiwara. Jika Fujiwara tidak curang, sudah terlihat jika Gora dengan mudah mengalahkan Fujiwara. Karena lukanya ditekan lagi, membuat pertahanan Gora terganggu. Namun Gora tidak atau belum terlihat kelelahan sama sekali dengan perutnya yang terluka. Inilah bentuk ketangguhan Gora yang menjadikan dia terkuat era itu, terutama di poin defense dan stamina-nya. Karena dia raja, tentu mentalnya juga berada di atas rata-rata. Berani mengajar sendirian geng motor Fujiwara sudah sangat pemberani. Tapi sepertinya tetap saja dia tidak berani dengan Rindaman. Walaupun dia mengatakan, kenapa dia tidak mencoba melawan Rindaman saja? Sudah pasti takutlah. Untungnya keberadaan Rindaman di situ hanya pengamat, jadi Gora lega tidak harus melawannya. Dengan ini Gora mendapat stat dan level sebagai berikut. Ya, demikian penilaian faksi Rochester. Bagaimana menurut kalian? Selanjutnya kita bahas Kurosaki. Terima kasih sudah menonton, sampai berjumpa di video selanjutnya.